Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Klaim kitab suci sebagai milik Gereja Katolik bukanlah klaim halusinasi atau omong kosong. Fakta sejarah membuktikan dengan sangat jelas bahwa tanpa Gereja Katolik tidak ada kitab suci atau Alkitab. Namun klaim ini seperti tamparan yang sangat keras yang menghantam bagian kuping Protestan. Sehingga mengakibatkan pendeta-pendeta Protestan pusing tujuh keliling untuk menemukan cara membalasnya. Ada begitu banyak cara yang sudah mereka pakai. Misalnya The King Gadas mencoba memutarbalikan fakta, seperti di video ini. Sedangkan ada juga pendeta yang hanya menerima dan pasrah dengan keadaan, karena malu, dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Tapi ada juga jenis pendeta, walau merasa tersudut dan malu, tapi nekat juga untuk menantang balik. Tapi sayang sekali, argumen yang dipakai bukan argumen akademik, tapi argumen frustasi atau putus asa, karena sudah kehabisan ide dan kata-kata, sehingga ujung-ujungnya meminta pertolongan Tuhan untuk membereskan masalah. Dan pendeta jenis ini cukup banyak mengaum-ngaum, seperti singa ompong di media sosial. Salah satu yang akan saya tampilkan kepada kalian semua, ialah Pendeta Kenny, dari channel Ram Kenny Ministry. Inilah episode menjawab tantangan Pendeta Ram Kenny, Alkitab bukan milik Gereja Katolik. Shalom saudara yang kekasih, saya memiliki tantangan yang sederhana kepada saudara-saudara saya yang percaya dan mengajarkan bahwa Alkitab itu milik gereja. Tantangannya seperti ini. Kalau saudara sanggup menyebutkan satu hal saja yang ada di bawah kolong langit ini, atau segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini yang bukan milik Allah, maka saudara dapat mengatakan Alkitab itu milik gereja. Tetapi bila mana tidak, saudara tidak sanggup menyebutkan satu saja, maka klaim itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, Alkitab adalah milik Allah. Terus terang, saya belum pernah mendengar argumen seperti ini sebelumnya. Benar-benar sebuah argumen yang sangat lucu, imut dan menggemaskan. Persis seperti seorang anak kecil yang baru saja dibentak oleh orang dewasa, lalu menangis dan mengadu ke orang tua, dengan harapan orang tuanya turun tangan untuk mengatasi masalahnya. Kira-kira selevel itulah argumen si Kenny ini. Benar-benar sebuah argumen lelucon yang menghibur. Jadi sebetulnya, argumentasi seperti ini tidak layak untuk ditanggapi, karena logika yang digunakan sangat kekanak-kanakan. Namun, karena maksudnya jelas, yaitu untuk menantang Gereja Katolik, jadi mari kita jawab tantangannya dengan mengikuti logikanya. Tapi sebelumnya, mari kita sepakati lebih dulu apa yang dimaksud dengan milik Allah atau milik Tuhan. Milik Tuhan sama dengan yang kepunyaan Tuhan, atau milik Tuhan sama dengan yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah, mari kita ulangi pertanyaannya. Kalau saudara sanggup menyebutkan satu hal saja yang ada di bawah kolong langit ini, atau segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini yang bukan milik Allah, maka saudara dapat mengatakan Alkitab itu milik gereja. Jawabannya, yang bukan milik Tuhan sangat banyak. Lebih dari ribuan yang bukan milik Tuhan. Dan saya akan sebutkan lebih banyak dari yang Anda minta. Mari kita mulai dengan jawaban pertama. 50.000 atau 60.000 sekte Protestan, dengan semua ajarannya yang ada di bawah kolong langit ini, adalah bukan milik Allah. Mengapa? Mari kita buktikan beberapa sebagai contoh. Pertama, Gereja Lutheran dan Calvinis di Jerman, yang didirikan di abad ke-16 oleh Luther dan Calvin. Lalu, Gereja Metodis di Inggris, yang didirikan John Wesley, di tahun 1739. Gereja Kristen Baptis, yang didirikan oleh Roger Williams, di tahun 1639. Berikutnya Gereja Mormon di Amerika, didirikan oleh Joseph Smith, di tahun 1830. Lalu, Saksi Yehovah di Amerika, didirikan oleh Charles Taze Russell,
di tahun 1852 sampai 1916. Kemudian, Unification Church di Korea, didirikan oleh Sun Myung-moon, di tahun 1954. Sementara saya menduga, Anda berasal dari Gereja Advent Hari Ketujuh, yang didirikan pada 21 Mei 1863, oleh James White, Ellen White, Joseph Bates, dan J.N. Andrews. Jadi, seperti yang saya katakan, ini hanya sebagai contoh. Contoh dari yang bukan milik Allah. Mengapa begitu? Karena orang-orang yang namanya saya sebut tadi, adalah pemilik perkumpulan tersebut, bukan Allah. Merekalah pendiri gereja mereka sendiri. Mereka tidak menerima gereja sebagai pemberian dari Tuhan, tapi mereka malah membuat gereja mereka sendiri. Dan karena itulah, mereka semua telah melawan doa Yesus, agar murid-muridnya bersatu. Justru merekalah yang memecah belah persatuan itu. Dan ini bukan atas kehendak Tuhan. Jadi meskipun mereka berkhotbah dan mengajar tentang Tuhan, bernubuat tentang Tuhan, tetap saja Tuhan akan menyangkal mereka, sebagaimana sudah tertulis di ayat ini. Matius 7, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini jelas bahwa gereja dan ajaran mereka bukan milik Tuhan. Dengan dasar ini, maka mereka semua telah membuat diri mereka menjadi milik iblis, bukan lagi milik Tuhan. Silakan menyimak penjelasan saya di video ini, untuk mengetahui siapa saja yang telah berada di dalam kepemilikan iblis. Sekarang jawaban kedua. Kalau Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan gerejanya didirikan di atas Petrus, seperti di Matius 16, ayat 18, dan Lukas menjabarkan sifat gereja Kristus itu, seperti di Kisah Para Rasul 9, ayat 31, lalu mengapa Anda membuat pertanyaan konyol dan bodoh seperti itu? Mengapa Anda memisahkan gereja Katolik dari Tuhan Yesus, yang adalah pendirinya, tapi malah hanya menganggap Alkitab sebagai milik Tuhan? Saya berharap, saya tidak sedang menanggapi argumen orang gila. Tapi mau bagaimana lagi? Kenyataannya memang Anda tidak waras dalam merumuskan pertanyaan. Pertanyaan Anda mencerminkan kedangkalan pengetahuan Anda tentang gereja. Anda memandang gereja hanya sebagai sebuah lembaga, atau institusi duniawi semata, dan buta terhadap arti rohaninya sebagai yang utama. Gereja adalah umat Allah, umat Tuhan. Bahkan secara spesifik lagi, gereja disebut tubuh Kristus. Seperti yang tertulis di ayat-ayat ini. 1 Korintus 12, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Efesus 1, ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Roma 12, ayat 4-6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita, mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Gereja di masa perjanjian baru ini, adalah penggenapan dari gereja atau umat Allah di perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Tuhan memilih Abraham, sebagai embrio lahirnya bangsa Israel, yang merupakan bangsa pilihan Allah. Atau umat Tuhan yang pertama. Ini adalah gambaran tentang gereja sebagai Israel yang baru. Anda harus belajar untuk melihat benang merah antara umat Allah perjanjian lama dengan penggenapan umat Allah di perjanjian baru. Anda jangan membuat pemisahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Santo Agustinus mengatakan seperti ini. Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. Artinya, perjanjian baru terselubung dalam perjanjian lama, sedangkan perjanjian lama tersingkap dalam perjanjian baru. Saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang gereja di video ini. Silakan ditonton kembali. Kalau Anda bermaksud bahwa hanya Alkitab adalah milik Tuhan, dan gereja seolah-olah bukan milik Tuhan, maka itulah yang sesungguhnya terjadi di gereja Anda, bukan gereja Katolik. Dan kenyataannya, gereja Anda tidak punya kontribusi apapun terhadap kanonisasi Alkitab.
Intinya, sebelum gereja Anda muncul di atas bumi ini, Alkitab sudah ada. Jadi jangan samakan gereja buatan tangan manusia dengan gereja Katolik yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Gereja Katolik adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagaimana yang tertulis di 1 Timotius 3, ayat 15, dan bukan Alkitab. Gerejalah yang melahirkan Alkitab, bukan Alkitab yang melahirkan gereja. Jadi, jika mengikuti logika Anda, maka anggota gereja itulah yang karena berkat baptisan, diangkat menjadi anak-anak Allah, seperti tertulis di ayat-ayat ini. Ingat, Alkitab tidak pernah mendapat status anak Allah. Hanya anggota gereja. Sebab Alkitab berisi tentang sabda Allah, rencana dan karya keselamatan Tuhan bagi manusia, yang juga ditulis oleh anggota gereja. Jadi kalau pertanyaan Anda, yang menjadi milik Tuhan itu apa? Jawabannya adalah gereja. Terus bagaimana dengan Alkitab sendiri? Jawabannya, Alkitab adalah karya gereja Katolik atas kehendak Tuhan sendiri. Jadi berhentilah membuat pertanyaan lucu, seperti orang gila, yang mempertanyakan yang mana milik Tuhan, dan mana bukan milik Tuhan. Jadi, sebaiknya Anda harus belajar lagi, cara membuat pertanyaan yang baik, yang mencirikan Anda seorang terpelajar atau seorang pendeta. Sebagai penutup, mengembalikan tantangan kepada Pendeta Ram Kenny. Jika Anda menyebut komunitas Anda sebagai Gereja Advent hari ke-7 dan beribadat pada hari Sabtu, mengikuti tradisi Yahudi sebagai hari Sabat, maka pertanyaan yang harus Anda jawab adalah sebagai berikut. Pertama, dengan dasar apa Anda menggunakan nama gereja untuk menyebut komunitas Anda dan tempat ibadat Anda? Padahal seharusnya tempat ibadat Anda adalah Bait Allah, mengikuti tradisi Yahudi. Mengapa Anda mengikuti tradisi Yahudi hari Sabat, tapi ibadahnya malah di gereja dan bukan di Bait Allah? Kedua, mengapa Anda dan komunitas Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sedangkan orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan? Lalu mengapa Anda hanya mengambil hari Sabat Yahudi, tapi membuang keyakinan dasar orang Yahudi tentang Tuhan? Ketiga, Anda mengklaim diri sebagai bagian dari Kristen. Dan perlu Anda tahu, bahwa kekristenan itu identik dengan hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Tapi Anda malah menolak hari Minggu. Itu artinya, sama dengan Anda juga menolak kebangkitan Tuhan. Lalu dengan dasar apa Anda yakin masih disebut sebagai Kristen? Silakan Anda jawab 3 pertanyaan ini. Ini adalah tantangan balik dari saya untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.